Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, masa mahasiswa hari ini menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta untuk menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Aksi demonstrasi dimulai dengan long march mahasiswa dari berbagai titik di Jakarta menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dalam aksi ini, massa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Mahasiswa juga minta pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa menegaskan tidak akan melakukan kerusuhan dan hanya ingin menyampaikan aspirasi. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat saat massa menggelar unjuk rasa di sekitar Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Mahasiswa menegaskan tidak akan melakukan kerusuhan dan hanya ingin menyampaikan aspirasi. Massa mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah juga menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Tengah Jumat sore. Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan kritik atas kondisi ekonomi nasional saat ini yang dinilai perlu diperbaiki. Mahasiswa menyoroti kenaikan harga sembako, melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga Pertamax, dan meminta evaluasi program makan bergizi gratis. Kita sapa jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan Bima Wicaksana terkait kondisi terkini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ariel, bagaimana perkembangan terakhir 1 jam lebih, kurang lebih sampai batas waktu penyampaian pendapat, tapi mereka masih tertahan. Seperti apa situasinya? Ya, hingga saat ini mahasiswa masih bertahan di depan Jalan Duku Atas yang tepatnya berada di dekat patung Jenderal Sudirman yang berada di Duku Atas. Yang dimana memang jika dapat dilihat situasi hingga saat ini semakin memanas karena mereka memaksa untuk tetap menyampaikan aspirasi mereka di Bundaran HI. Yang dimana memang rencana ini sudah dilakukan sejak siang hari, dilakukan dengan long march berjalan dari arah Senayan menuju ke arah Bundaran HI. Namun memang pembatasan dilakukan yang dimana dari TNI dan juga Polri saat ini membatasi di dekat Jalan Duku Atas. Sehingga saat ini mereka masih tertahan untuk menuju ke arah Bundaran HI. Yang dimana memang jika kita melihat bahwa aspirasi ini dilakukan berbeda dari biasanya. Yang dimana jika kita melihat bahwa sebelum-sebelumnya aspirasi biasanya dilakukan di depan gedung DPR atau MPR ataupun di patung kuda dekat istana. Namun saat ini mereka meminta untuk aspirasi ataupun melakukan masa aksi demo di gedung Bundaran HI yang dimana memang ini sebuah rasa-kerasan mereka untuk menyampaikan 5 tuntutan. Cindy. Jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan Bima Wicaksana, terima kasih atas laporan Anda. Tetap berhati-hati. Selamat bertugas kembali. Saudara, kenaikan harga Pertamax hingga pemborosan dan korupsi MBG memicu aksi demo mahasiswa 2 hari terakhir di sejumlah daerah. Akankah aksi mahasiswa ini mendapat respons cepat pemerintah? Kita diskusikan dengan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade dan pakar hukum tata negara Jentera Institute Bivitri Susanti. Selamat petang semuanya. Selamat petang, selamat siang, selamat sore. Oke, saya ke Mbak Bivitri dulu ya. Mbak Bivitri, Anda kan juga sebagai bagian unjuk rasa di BGN 2 hari lalu. Dan saat ini juga Anda berada di lapangan. Kalau menurut Anda, apa pemicu utama yang membuat akhirnya massa termasuk mahasiswa turun ke lapangan hari ini? Yang utama ya, kalau pemicu saya kira sudah banyak sekali daftarnya, makanya tuntutannya juga cukup banyak, ada 5 setidaknya yang saya tahu. Tapi yang pemicu saya kira memang kenaikan harga BBM. Karena kenaikan harga itu sangat-sangat mengejutkan dan sekaligus banyak tanpa pengumuman apapun. Itu salah satunya yang memicu. Tapi yang lainnya saya kira bisa kita diskusikan nanti banyak sekali. Tapi menurut Anda ini adalah yaitu faktor pemicu utama sekaligus faktor tunggal atau ini juga adalah akumulasi sebenarnya dari keresahan publik? Nah itu tadi, kalau pemicu memang itu, tapi sebenarnya tentu saja ini bukan faktor tunggal.
tapi ini semacam akumulasi, sudah lama sekali kan mahasiswa dan warga ya, sebenarnya bukan hanya mahasiswa, warga itu sudah turun ke jalan bahkan sejak paling tidak yang peringatan darurat misalnya, kemudian kalau yang dari zamannya Prabowo tentu saja kita ingat waktu itu Garuda Hitam, kemudian May Day dan seterusnya. Jadi memang akumulatif dan persoalannya mulai dari makan bergizi gratis yang 2 hari lalu saya ikuti aksinya, kemudian juga Koperasi Desa Merah Putih, dan tentu saja fakta bahwa di tengah himpitan ekonomi yang juga demikian besar, ternyata Pak Prabowo kalau tidak berpidato yang kadang-kadang bikin kita deg-degan ya pembicaraannya apalagi nih, setelah itu kemudian pergi ke luar negeri. Yang keluar negerinya pun ternyata tidak bisa dilaporkan secara transparan sebenarnya apa hasilnya, apa dampaknya bagi warga, bukan janji investasi ya, tapi dampak konkretnya itu seperti apa, perjanjian apa yang sudah dibuat misalnya, kalau memang ada dampak seperti itu. Nah, jadi komunikasi ada yang terputus total. Misalnya yang mengkritik MBG, itu studinya sudah tak kurang banyaknya, bahkan sudah mengundang kepala MBG yang lama misalnya. Tapi kan diacuhkan begitu ya. Begitu juga dengan peristiwa lainnya yang sebenarnya kalau dikatakan sampaikan dengan argumen sudah banyak sekali. Mahasiswa sudah bikin banyak sekali policy brief dan lain sebagainya. Warga beberapa kumpulan-kumpulan lembaga riset, bahkan LPEM, UI dan lain sebagainya sudah memberikan masukan. Dosen-dosen UI, dosen UGM dan seterusnya. Tapi tidak ada komunikasi. Jadi akumulasinya adalah ya seperti hari ini, karena akhirnya kalau ditahan-tahan terus pasti akan pecah pada suatu titik. Oke, komunikasi pemerintah jadi salah satu catatan. Bang Andre, juga ada 5 tuntutan mahasiswa hari ini. Salah satunya ya ada stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok BBM, hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, hentikan militerisme, dan Presiden mengakui kesalahannya. Menurut Anda mana yang sebenarnya paling sulit dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat? Alasannya apa? Ya, saya rasa demonstrasi penyampaian demonstrasi itu hal yang lumrah dan biasa dalam zaman demokrasi ini ya. Dan pemerintah tentu mendengarkan kritik masukan, karena kritik dan masukan itu vitamin bagi pemerintah. Dan ini tentu saya harus jawab satu persatu soal tuntutan menurunkan harga BBM, kata Mbak Bivitri tiba-tiba. Ini kita harus bedah. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini saya sampaikan nih, tidak ada kenaikan BBM subsidi. Ya, yang naik adalah BBM non subsidi. Nah, di 1 April yang lalu, Mbak Bivitri, pemerintah tidak menaikkan harga BBM non subsidi, BBM subsidi tidak dinaikkan sampai sekarang juga tidak. Lalu 1 April juga BBM non subsidi juga tidak dinaikkan. Ya, itu dijaga oleh pemerintah. Tapi kita tahu bahwa pergerakan harga minyak dunia, lalu perkembangan geopolitik, tentu pemerintah tidak mungkin terus-terus menjaga BBM non subsidi ini. Karena BBM ini dinikmati oleh orang kaya. Ya, dan ini bisa, bentar saya kasih jawaban dulu, mengganggu APBN kita. Ya, apalagi di seluruh dunia BBM non subsidi ini tidak ada negara manapun yang menahannya. Oke, Bang Andre, dan yang dinaikkan oleh pemerintah sebenarnya. Boleh dong kasih kesempatan. Oke, siap, silakan. Dan BBM non subsidi ini dinaikkan pun harganya memperhatikan kepentingan rakyat. Jadi harganya masih jauh daripada harga di negara-negara lain. Kita masih 16 ribuan, negara-negara lain sudah ada yang 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, bahkan. Saya sudah bisa menjawab belum nih? Saya dari tadi menahan diri untuk jadi sehingga kita harus fair bahwa yang dinaikkan aja adalah harga non subsidi, bukan harga BBM subsidi. Inilah komitmen pemerintah untuk tetap bersama rakyat sehingga harga BBM subsidi tidak ada kenaikan. Oke, itu soal BBM dulu. Kenaikannya pun masih masuk akal, memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Dan dibandingkan dengan negara-negara lain, harga kita masih jauh lebih rendah daripada harga di negara-negara. Oke, kami tangkap itu soal itu. Kalau gitu soal BBM. Ya. Oke, sebentar 1 poin dulu Bang Andre. Kalau gitu Mbak Bivit, apa yang tadi? Iya, saya kira ini kan tipe komunikasi yang seperti ini nih. Saya seringkali
harus berhadapan dengan pemerintah, tapi yang diuraikan tidak benar-benar menjawab apa yang dipertanyakan. Masalahnya begini soal BBM saja misalnya, kan kita perbandingannya jangan harga per harga, tapi juga lihat situasi negaranya. Misalnya harga katakanlah di Jerman agak-agak mirip, tapi lihat satu daya beli masyarakat apa, transportasi publik yang tersedia apa, upah minimumnya di sana berapa, dan lain sebagainya. Jadi narasi seperti ini juga tidak pernah juga dibicarakan anyway, diperdebatkan di publik. Jadi sekarang kita ribut di media sosial, saya mungkin harus berhadapan dengan Bang Andre, harus berdebat, tapi kan ini seharusnya kalau kita masih punya good governance, masih punya governance yang dasarnya adalah kompetensi, maka harusnya ini dijelaskan dari jauh-jauh hari. Oh maaf, kami harus menaikkan karena apa-apa, mungkin reaksinya tidak akan seburuk ini, mungkin. Tapi masalahnya dari semua ketidakbijakan, bahkan saya sudah tidak mampu lagi menyebut mereka kebijakan, yang dikeluarkan tidak pernah dikomunikasikan sesungguhnya kita punya anggaran berapa, bahkan ketika ada pengetahuan yang disampaikan kepada aparat pemerintahan, Pak Presiden malah jawabnya nye. Jadi bagaimana kami mau memberikan masukan bahkan berdasarkan pengetahuan dan data yang cukup. Jadi itu yang saya kira harus, saya sih tidak yakin dari 5 tuntutan ini apa yang bisa dikerjakan, karena kesannya sekarang adalah pemerintah berkeras. Pokoknya posisi kami seperti ini. Terserah apa yang mau kalian demonstrasikan, mau yang kalian kritik, mau tutup kantor BGN, seperti 2 hari yang lalu demonstrasinya, tapi sama sekali tidak ada respons apapun. Ini yang saya kira terus memupuk reaksi dari warga. Oke. Andre. Oke, artinya kan soal keterbukaan komunikasi, keterbukaan soal kondisi real negara saat ini, termasuk juga soal anggaran. Bang Andre, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya ingin menjelaskan, menanggapi jangan bicara Jerman. Kita lihat apple to apple dengan tetangga kita Filipina, Mbak Fitri. Filipina itu harga BBM-nya itu sekitar 22.000 sampai 30.000. Ya, saya nggak mau jauh-jauh. Kita lihat tetangga kita secara ekonomi mirip-mirip, itu Filipina itu harga BBM-nya 22.000 sampai 30.000, jauh lebih mahal daripada kita. Jadi menurut saya bahwa harga BBM non subsidi yang dijual pemerintah itu sangat-sangat memperhatikan kepentingan masyarakat, memperhatikan benar pendapatan masyarakat. Jadi saya nggak bicara Jerman seperti Mbak Fitri, saya bicara data dan fakta negara tetangga kita yang ekonominya yang tidak jauh dengan kita, yaitu Filipina. Jadi saya rasa itu menjawab yang pertama. Yang kedua, ya gimana Mbak? Ya Bang Andre, oke, soal kondisi di negara lain kita juga paham ada dampak geopolitik salah satunya. Tapi kan yang dipermasalahan salah satunya adalah komunikasi, keterbatasannya di situ. Ya, pemerintah membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada teman-teman, ya. Contoh MBG yang diprotes oleh masyarakat. Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah melakukan terus perbaikan dan improvement. Contoh ya, begitu banyak masalah MBG, apa yang dilakukan kita sudah menutup 8.200 lebih dapur, ya, sesuai dengan aspirasi. Dapur-dapur bermasalah udah 8.200 ditutup. Lalu soal penyalahgunaan kewenangan dan berbagai hal, itu proses hukum sudah berjalan. Pemerintah sudah memecat pimpinan BGN, kepala BGN dan 2 wakil kepalanya, dan juga proses hukumnya jalan. Dan sekarang pemerintah melakukan pembenahan supaya program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak ada kebocoran dan penyimpangan. Itu menunjukkan apa? Bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi, ya, masyarakat dan masukan. Dan yang perlu kita pahami juga, mungkin ada masyarakat yang menolak, tapi faktanya di lapangan mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan MBG ini tetap berjalan. Saya ini keliling di daerah pemilihan saya, Mbak Bivitri. Daerah pemilihan saya daerah pemilihan yang Pak Prabowo-nya kalah. Tapi saya berkeliling ke berbagai sekolah, saya bertemu dengan ribuan pelajar, saya bertemu ribuan orang tua, semua mendukung MBG ini bisa berjalan. Tinggal kita sempurnakan, kita perbaiki, ya. Bahkan waktu itu saya sempat berdiskusi dengan Presiden BEM UNAN, bilang ini MBG bermasalah. Di sekolah ini saya tanya, di sekolah mana yang bermasalah? Kita datang bersama-sama, mereka nggak bisa menjawab. Kenapa? Saya berkeliling langsung ke lapangan, saya bertemu dengan ribuan siswa, saya bertemu dengan ribuan orang tua yang rata-rata mendukung bahwa MBG ini tetap dilaksanakan. Ada kekurangan, ya kita perbaiki dan supaya
jauh lebih baik dan tidak ada lagi kebocoran anggaran seperti dulu lagi. Oke, itu Jadi, perbaikan yang harapan dilakukan. Oke, itu perbaikan yang masyarakat dilakukan. tentu Tapi ditampung dan dievaluasi Ya. oleh pemerintah. Ini Oke. mohon maaf ya, saya berharap kalau saya bicara host jangan motong. Mbak Bivitri host nggak pernah memotong. Tiap saya bicara baru berapa detik langsung disela gitu. Ini mohon maaf kebiasaan Kompas TV juga begitu terus gitu. tidak gitu Bang, kita kan juga ada terbatas durasi dan poinnya kan kami juga sudah tangkap. Kalau gitu saya juga beri kesempatan untuk Mbak Bivitri dan Mbak Fitri. Tapi juga kita juga berpikir fair juga. Tapi kalau misalnya sesuai tuntutan dari mahasiswa, kalau misalnya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih di stop, apakah otomatis ekonomi kita akan jadi lebih baik? Tentu saja tidak sesederhana itu. Faktor memang banyak sekali. Dan misalnya kalau dikatakan MBG kan persoalannya bukan sekedar mau memberhentikan katakanlah 8.000 dapur lagi kah? Atau misalnya mau ganti kepala BGN 2 kali 3 kali lagi kah? Menurut saya yang bermasalah adalah desain dari MBG itu sendiri. Itu yang menjadi masalah dari awal, yang membuka peluang korupsi, yang membuka peluang kekacauan di lapangan soal keracunan dan lain sebagainya. Jadi itu satu. Begitu juga Koperasi Merah Putih. Saya sih menduga tidak akan ada penyetopan ya, tapi baiklah seandainya di stop. Apakah benar-benar akan membaik semuanya? Tentu saja tidak, karena masalahnya sebenarnya fundamental. Masalah fundamentalnya adalah misalnya di penggunaan anggaran. Yang tadi misalnya di Filipina, katakanlah harganya sama. Tapi harus diketahui di Filipina semua sudah mengetatkan ikat pinggang. Pejabat-pejabatnya sudah tidak ada lagi atau jarang sekali kalau tidak ada undangan khusus ke luar negeri. Nah ini kan hal-hal yang di kita itu tidak dilihat. Jadi faktornya banyak sekali, termasuk misalnya soal gemuknya pemerintahan kita yang sekarang. Total lebih dari 100 orang kabinet, kalau ngitung wakil menteri ya, utusan khusus dan lain sebagainya. Jadi memang terlalu banyak masalah dalam hal governance, bukan good governance lagi, tapi sudah governance yang basisnya sudah bukan kompetensi menurut kami, dan juga ada masalah dalam penggunaan anggaran. Nah ini yang belum lagi undang-undang yang juga diproduksi untuk sekedar menjustifikasi hal-hal yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya kira masih banyak sih faktornya. Oke, saya akan juga beri kesempatan Bang Andre untuk menanggapi pernyataan Mbak Bivitri tadi, tapi kami jeda iklan sejenak, tetap bersama kami di Kompas Petang.